Pasti nggak apa-apa Jul, masih digerus Jul. Pakai Jul. Yang pasti loh ya. Pengen tahu aja, biasanya kan anak-anak itu kan dia bentuknya doang tuh. Kalau rasa mah buat dia makanya sama aja. Tapi Gak bisa bentuknya membedakan rasa ya. artinya tuh kalau udah masuk mulut ya sama gitu. Jadi kalau dia yang paling ini kan matanya dia tuh, dia kasih nih, saya nggak suka. Atau gitu Mungkin doang. mata dan tekstur bisa jadi juga ya. Ya makanya coba dihalusin dulu, dihalusin dulu. Kim masih takut mandi gak Bu? Masih takut mandi gak? Kalau dulu pas wudhu, Wudhu terus mandi. Agak kalau enggak dia nggak takut, cuma untuk kamar nggak apa kencing dia belum ini mau. Oh iya, belum mau. Maksudnya Untuk pipis di kamar mandi itu dia belum mau. belum mau kenapa? Takut. Sama sekali belum pernah buang air dia di sini. sekolah Kak. Kita kan ya. Nggak bahaya. Kalau dulu Pipis aja ya kalian mandi. Kalau dulu mungkin kita tapi dia emang nggak ini dan aku Nggak nanya ke orang ngokok. tuanya. Enggak apa-apa. Emang dia nggak ngokok. Aku nanya ke orang tuanya, iya emang begitu katanya di mana-mana dia nggak mau kamar Kalau itu mandi. bahaya itu kasihan. Iya. Kalau saya takut Bu. Kalau dulu ya, saya sama Bu Aisyah kan kalau dulu awal toilet training kan di saya kan. Waktu dulu pipis tuh beberapa kali. Nah terus udah mulai pipis nih ditatur. Jadi kalau saya kan walaupun memang anak udah bisa tuh tetap ditatur kan. Jadi makanya saya pikir apa masih takut mandi gitu. Kalau dulu takut mandi iya. Aku kalau kamar mandi bolak-balik mulu ya. Nah itu dia bolak-balik sampai aku kunciin itu kamar mandi. Mungkin tipe yang gak nyaman di toilet sendiri kali ya. Sama kayak Bunita juga. Ada soalnya karyawan sini juga gitu. Kalau aku harus pulang dulu ke rumah. Kalau Enggak pernah di depan. Itu namanya wilayah ya Bu ya. Iya. Lapak. Aku namanya dikenalin. Apa tuh? Ya itu dikenalin dia harus pipis di sekolahan juga. Di toilet Dan sekolah. dimanapun. Enggak apa-apa kalau temen saya dulu gitu 2 kali. Habis makan padang nih 2 kali. Terus tiba-tiba makan lapar lagi ada ya. Berarti dia pencernaannya kutilang. Gawat kayak gitu. Udah bukan 12 jari khususnya itu. 12 Kayaknya kilo. gak ada ya orangnya ya. Kagak ada. Ya, Aman lah ngomongin juga. gitu ya Bu. Dikenalin aja Bu. Kasihan dia kalau itu, kalau apalagi orang tuanya bilang dia memang begitu, kalau di mana-mana dia nggak mau pipis. Maunya di kan artinya dia menahan. Iya. Itu berbahaya gitu loh. Sampai udah ditelanjangin juga dulu pernah ya Bu Dita ya? Minumnya habis nggak minumnya? Minumnya nggak habis. Oh minumnya nggak Jadi habis. jarang-jarang. Jarang minum. Bisa jadi kurang Jadi dia minum. tuh berpikiran kayaknya mungkin Kalau minum banyak pipis gitu. iya nanti pun minum banyak pipis lagi gitu kali ya. Jadi kan Udah Bu, kasih aja Bu, diusahain Bu. Dia tuh target utama itu. Kasihan juga dia nggak mau pipis di Berarti mana-mana. minumnya habis dulu. harga setengah ya. Paling enggak pasti mau pipis dah. Dia laki ya? Laki perempuan? Laki. Kalau ditemenin kamar mandi dia malu nggak? Enggak. 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 Oke kalau gitu ditelanjangin terus disiram tuh titiknya. Di Disiram batu aja. ya. Mandi. Ya iya disiram masa pakai pasir. Biasanya kan disiram. kalau kena air pengen pipis. Disiram-siram itu. Kalau di shower lebih enak tuh. Semprot aja. Oh di tuan es ya aja. Penisnya. Kalau enggak apa flash flash wanita jadi Ada yang kencing berak, ada yang kencing berak gampang banget. Desa Bener mah yang kebangetan. Sampai ngereng nggak ya. bisa dikata dia baru ngomong berak langsung buka celana. Ada itu mah yang dia Kalau kencing nggak mau makan. Malah dia minta. ada lagi masalah toilet training atau masalah akademik atau masalah ekspresi. Iya tadi sih kira spontan aja Pak. Sebelumnya kan dia ditatur tuh. Tadi dia spontan aja lagi rame. Ditatur. lagi. Ya sebelumnya kan ditatur. Bani. Tadi dia spontan aja ke toilet pipis. Cuma mukanya masih di luar kamar mandi. Tadi di jam pas Kaidahnya harusnya bagaimana? Dia di dalam. di dalam, cuma tadi kan pas lagi ada gosok gigi,
Jadi tiba-tiba aja spontan. Dia ada tahan ya. Oh. Tapi bukan masih di luar. Ya karena di dalam ada orang, Iya, ada 2 orang, ada saya sama yang lain. ada 2 orang malah. Biasanya nggak pernah begitu. Biasanya ditatur sama guru. Iya. Artinya kan berhasil tuh dia pentaturannya. Ya, cuma masih itu aja sih Pak. Bukan hal yang belum di kamar mandi. Lah kan nggak tahu lagi kasusnya. Kalau di kamar mandi nggak ada orang, Iya. Itu. Berarti emang lagi rame. kalau lebih rame ya udah nggak apa-apa, wajar aja. Dia udah nggak tahan. Toilet training, Bu Saskia ada nggak? Kalau kalau yang kocaknya sih di kelas kecil sih Pak, kalau daycare sebenarnya kadang toilet trainingnya udah pada bagus, tapi kadang masih suka kecolongan aja. Itu sebenarnya wajar nggak sih? Wajar, kalau masih kecil mah wajar. Apalagi Fine. anak-anak ini kan wajar-wajar aja mereka. Nggak takutnya kan ada orang tua yang Kencing pegang. Ya kalau orang tua sih selalu menuntut yang sempurna. udah setahun kok nggak ini. Ya, selalu menuntut yang sempurna. Cuma kan masalahnya dia nggak tahu kondisinya. Nah, makanya kan berkali-kali saya bilang sama teman-teman di sini kalau apa-apa dicatat, misalnya kayak si siapa yang biasanya kecolongan. Dua-duanya masih dua-duanya. Dua-duanya. Kayak hari ini sebenarnya kayak tadi pagi kan di 30 menitan lah ya. Biasanya tuh saya sejam, kan anak-anak udah bisa diininya sejam. Biasanya habis apa namanya kayak tadi setiap datang Aska kan setiap datang tatur. Nah terus biasanya habis snack, Atur lagi. habis snack Itu tatur. berapa lama tuh jaraknya? Ada setengah jam. 30 menit sejam ya. Kayaknya lumayan lama sejaman deh. Tapi kadang tuh gak terjadwal gitu. Sejam. Nah, terus tadi siang mau pas makan siang sejam 2 jam lebih lah, lebih sejam 2 jam. Tapi pipis mereka. Tapi pipis di pipis. Kalau di taturnya tiap 15 menit kerepotan ya? Iya, lumayan gitu. Tapi kayak anak-anak tuh udah diininya tuh bisa jam gitu loh Pak. Kadang juga misalnya habis snack itu biasanya nggak pipis ya kalau habis snack. Biasanya kayak Rendra sih. Kalau Aska tuh masih yang bayi banget, biasanya sih ke Rendra gitu. Persentase kecolongannya berapa persen? Apa ya, Rendra sih yang paling sering lumayan agak kecolongan. Ya berarti yang paling banyak ditatur dia dulu. Yang lainnya udah di jangan diprioritaskan, prioritaskan dia. Tiap 15 menit harus ada orang yang sering ngatur dia. 20 menit. Tiap 20 menit atau tiap 30 menit. Kalau saya sih saran saya tiap 15 menit dulu. 15 menit tatur nih. Suruh pipis, kalau dia nggak mau kasih waktu lagi 5 menit tiap 20 menit. Terus kasih lagi 5 menit lagi gitu aja. Dulu saya pernah berhasil tuh nginin anak yang tadinya tiap 1 menit 2 menit dia pipis sampai celananya habis 4 lar. Iya. Ya, 4 lar. Itu tiap 1 menit. Buset. Kok 1 menit Pak maksudnya. Lama-lama gede panjang selesai. Tapi capek emang awalnya doang. Ini sih Pak, kadang jeleknya juga faktor ini juga, kadang orang tuanya masih suka pakai pampers. Oh iya. Jadi kadang kalau Aska sih kata mamanya ya, saya kan nggak ngeliat di rumahnya. Kalau Aska sih dilepas. Nah terus kalau Rendra itu aduan dari mbaknya. Saya selalu nanya kalau di rumah lepas pampers ke mbak gitu. Oh enggak bu, malah pakai. Aduh sayang banget, saya bilang kan. Tapi saya kan nggak mungkin nembak orang tua. Iya. Mah masih pakai pampers di rumah. Iya. Kalau saya dapat laporan dari mbaknya mah cuma ya jadi catatan saya juga. Iya, gitu kalau aja. ada laporan. Jadi kalau kasusnya tadi si Rendra itu yang harus dipikirkan itu bagaimana dia di sekolah tidak pakai pampers, sudah itu aja. Iya. Adapun di rumah ya itu yang penting kita harus sampaikan ke orang tuanya mau ngikutin kita atau enggak ya itu terserah dia. Misalnya di sekolahan udah fix ya bu, dia nggak pakai pampers. Udah gitu. Jadi Bu Henry nggak usah bilang kalau bisa gini-gini nggak usah.
dia juga tahu harus bagaimana. Siap. Cuma yang jelas di sekolahan anak-anak ini sudah tidak pakai lapis lagi. Udah selesai. Baik. Mungkin ada yang mau Bu Siva, tadi laku nggak dagangannya? ya laku banget ya, aku belum ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi sayangnya dijualnya masih di kalangan internal aja ya. Iya. Kita baru nyoba juga sih Pak. Sayang itu kalau bisa dijual di luar kan lebih bagus. Ya. Kalau internal ya ini juga yang beli. Itu si Joli ini kan. Kelas bodoh loh si Joli. Ada lagi Bu? Bu Siva kali belum ya. Tadi dia kenapa takut apa nih? Dia tadi kenapa teriak-teriak? Geli. Aku nggak suka ini apa kunyit, tapi akhirnya dia mau megang cuma Tapi lempar doang. Iya, Cuma kalau kita dijauhin dia kayak gitu. Tapi kalau dia kita suruh pelan-pelan pegang Ya, berarti harus ada program itu ya. Jadi programnya kayak Bu Siva, siapa sih Bu Siva namanya? Iya Bu Siva, siapa lagi namanya? Pak Boyim. Oh Boyim. Terus dua doang. Iya. Jadi Bu Siva harus explore si VR. Dia sukanya apa? Dia nggak sukanya apa? Satu kunyit dia ketahuan. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Jadi ini program. Gitu. Bawa aja tuh kunyit, bawa aja tuh misalnya jahe atau lengkol atau apa gitu, misalnya bumbu dapur, semua bumbu dapur bawa aja. Taruh, lihat reaksinya dia. Kan itu hal yang nggak wajar kalau dia sampai takut sama kunyit atau beli sama kunyit. Apa gara-gara tanahnya kali Pak? Juga itu ya sih kayak awal-awal tuh strawberry apa mangga yang dia jijik mangga. Mangga, Iya. Oh yang waktu itu motong ya? Iya. mangga. Iya. Mangga juga kayak gitu. Benyek. jadi dia Kayak tekstur Tekstur lembek-lembek. ya, lembeknya itu ya. tetap sih dilakuin sama dia cuma kayak Mukanya geli. Iya. Karena dia nggak biasa aja. Iya. Biasanya ya tadi lah. Sampai kayak apik lah. Tanah aja dicocol tadi. Coba Dicoba. Iya, ada dia nih. Padunya juga Kagak dia nanya, ini nanam apa Pak Jo? Coklat itu nih, coklat. Cocok. tapi dimakan lagi. Ada lagi yang masalah sensori. Rifki tuh Rifki gimana? Rifki gimana Rifki? Apa ya Pak? Iya, maksudnya kan tempo hari kan suruh pakai beban kan suruh pakai. Iya, Terus mau. tangannya Tangannya sih kalau nulis sih perlu dipegang beban ya, baru dia kan gue suruh pakai beban. Beban sih. Belum. Pakai beban. Nah. Buat apa udah dibeliin mahal-mahal? Kasih beban. Siapa lagi yang bermasalah buat tulisnya? Hasan. Hasan apa casingnya? Gini di tanya. Biasa apa? Bocoran. Iya kalau bocoran habis Bocoran. bocor makanan. Makanan Pak. Hasan. Bekal aja di coklatnya tetep. Kagak kasih tahu emaknya. Diambil aja. Dia udah diambil. Apalagi pai coklat itu kan isinya Aduh. 90% coklat tuh pai. Enak. Iya Hasan tuh Ini kalau bocor begitu. iya Parah Pak. parah banget. Belajar aja bisa konsen. Setiap Ruang segini aja Pak nih. Dilariin sama dia. udah bisa dipastiin tuh. Udah bisa dipastiin. Jadi kayak nggak kita belajar apapun nggak dapet. Mau identifikasi, mau Udah dikasih tracing, maaf tadi. mau apa gitu nggak dapet. Cuma lari lompat-lompat. Nah makanya yang aku bilang aku Aisyah. Iya. Tapi kadang-kadang sekarang tuh dia ngerinya Bu. Larinya ke depan, udah nggak mau lagi dia lari di belakang doang. Emang harus semuanya kadang. Males jadi kita tuh sebenarnya kita mau aja gue lepasin, tapi dia tuh kan udah
Tapi di pos ini Pak, di pos identifikasi awalnya itu diam tuh tiduran ya. Oh iya, Kalau di pos terus di pus. ya langsung jongkeng deh. Oh iya, Lama. pusing. Oh begitu. Ya jongkeng lama. Bisa banget. Habis itu kencang lagi. Nanti itu langsung kencang lagi. Cas dia cas. Manipulasi kali dia. Tapi emang kan dia ada bubuyut kali. Iya, ada. Pusing. Kayak Genza juga gitu ya. Ya itu. Ya sudah. Ya digituin aja Jun, kayak Jun. Ya terutama si Rifki itu coba tangannya dikasih pemberat. Kita lihat apa namanya, efeknya kita lihat. Kalau satu dia nggak cukup, dia nggak ada sensasinya, kasih 2. Jadi 1 kilo sekali itu. Biasanya ada pengaruhnya ke dia nulis, ke dia jalan, biasanya ada pengaruh. Kayak dulu di waktu belum masuk ke sana, itu ada satu anak yang jalannya itu ditarik, apa ngesot ya? Yang bukan ngesot. Nyeret, ditariknya. Bapaknya bingung kan, Pak ini bagaimana anak saya? Jalannya kok masih begini aja. Apa yang gue jalan? Beliin beban Pak, yang 1 kilo, 1 kaki 1 kilo, satu biji 1 kilo. Dibeliin lah 1 kilo, kasih 2 kilo. 1,5 kilo. 1,5 kilo. Apa yang terjadi? Dia jalan biasa. Padahal waktu belum dikasih beban, dia jalannya diseret. Pasti kasih beban jalannya biasa. Normal. Tuh anehnya sih. Sama seperti Rifki kasus. Jam berapa ini? Jam 14.40. Ini lagi kurang ini, kurang hot gitu, Iya. kurang berbeda. Kurang. Iya, saya juga begadang. Jadi ke oksigennya nggak masuk otak ke tubuh. Iya, segini masuknya ke botol. Ke botol. Injil udah tidur tuh. Ini udah mulai. Nunduk dia mikir apa yang mau saya obrolin ya. Mahendra, diam-diam aja. 18 berarti gitu kan. Ngomongin tengah. Kalkulator. Apa? Enggak. Jadi dia digigit. Oh, segini digigit. Apa? Saya perhatiin Udah ada juga kalkulator lagi. kalau dia Udah. jadi saya itu nggak digigit, jadi digigit Iya. Apa ya? 3,6. Minum juga kayak gitu. Ya berarti saya Digigit. Nggak menyentuh, dia nggak menyentuh Pak. Jadi tuh dia tinggal hilang nih gelasnya. Jadi nggak nyampe nyentuh. Kalau orang minum kan Gede. orang satu orang. Kenapa ya Pak kayak gitu? Padahal berarti dia ada masalah sama situannya dia ya. Dia lagi-lagi sensorik. Jadi kayak kalau di sini ada nggak sih media sikat elektrik? Getar. Ada nggak sikat getah? Nggak ada. Nah, itu harus pakai sikat getah. Coba saya video dulu. Pakai anak sih soalnya. Ya itu saya tuh dulu pelajarin pakai itu sikat getah. Oke, yang merek apa sih? Yang merek Iya, itu ada banyak. yang elektrik ya. Oral-B saya dulu beli Oral-B. Jadi dia harus ada sensasinya tuh di mulut dia. Itu insya Allah kok kalau bisa jalanin konsisten itu hilang. Dipaksa aja atau bisa nggak? Berani nggak? Saya berani, cuma saya tahu tenaga saya. Oke. Cuman berani doang ya. Iya, tenaganya kalah. Iya, laki nggak ada ya. Boim Paling Pak Boy, cuma Pak Boy masih belum terlalu Iya. masih belum terlalu baca mungkin, walaupun dekat. susah juga ya. Ya pokoknya begitu lah. Cara jalannya tuh harus dipaksa aja di apa. Tapi awalnya mau dia. Dia mau, cuma Pas masuk bagian
Dalam. Gerahamnya. Ada yang sakit nggak? Nggak tahu. Iya. Nggak apa-apa bu, itu bagus. Coba sambil dilihat aja. Takutnya ada yang sakit, ada yang bolong, makanya dia nggak mau tuh masuk. Kan terasa banget tuh sakit. Dia nggak nolak sih. Oh dia nggak nolak. Dia nggak gigit pas di situ. Gitu. Dia nggak nolak. Oke, kalau digigit berarti sebelum digigit kan dia mau mangap dulu tuh. Terus Bu Siva nyuruh dia mangap tuh gimana? Buka mulutnya, Oh iya saya. tahan rahangnya, coba ditahan rahang. Kirain disuruh buka mulutnya ini dia mau buka gitu, nggak tahu ya harus ditahan ya, pakai secara fisik. Coba ditahan aja bu, dibiasain aja. Itu soal pembiasaan aja tuh, kelihatannya di rumah. Sebelum aja sih pakai. Biasanya di rumah tuh nggak harus itu. Kalau pakai odol mau sih. Odolnya odol apa? Odol biasa sih. Oh biasa, kayak Pepsodent gitu. Kalau dihitung ya bu. Buka mulutnya. 1, 2 sampai 10 gitu. Jadi harus ada sensasi dia dengar kupingnya, dengar orang dengar begitu gitu. 1, 2, 3, 4, corak gitu. Belum ulangin. Jadi Bu Siva kerasin di situ. Boleh dikerasin di situ. Tenaganya nggak ada. Pojokin dulu ya posisinya. Dipepet. Pokoknya sampai dia bisa ada selat buat dia untuk fly. Bisa. Wah, itu betul. Kita juga ngatir ya. Di sini juga begitu kalau udah ngatir aja. Gak ada yang bisa digigit. Udah nggak bisa. Iya. Kayak gitu. Pakai itu, udah. Kalau nggak pakai timer, kalau nggak pakai hitungan, dah gitu aja. Bisa pasti. Kalau pupuk pada nggak ada masalah ya? Saya emang nggak tahu. Ini nggak ini. Oh iya, anak gede semua ya. Tapi aman. Kalau pupuk aman ya? Bisa semua. Artinya nggak ada yang pupuk di celana gitu. Oh enggak. Kalau puk kamar mandi dia bisa. Oh iya. Nomor 1 loh. Aman. Iya aman. Ya kalau waktu kita di sana kan, mungkin di mana aja tuh bocah. Jalan tuh, nomor gitu ganjel. Ada gantung. Woi, ini siapa nih? Bersihin. Apa kalau istilah orang sana? Apa istilahnya? Bocor apa? Jebol. Kayak gitu. Bu Saskia. Ganti bawa lagi. Tadi nggak ada Bu Ana, nggak ada Bu Ana ya, repot ya. Karena biasanya kan yang mengendalikan kan dia. Ya. Wah, ketemu. Tahu. Video aja. Oke, udah, ya. Ada lagi? Jam berapa ini? Kita mulai jam berapa tadi? Oh iya. Tutup kali ya. Ya silakan Kak Jun. Ditutup.